Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Lamhut Tarfi fi Fanni Sarf. Kita masih di pembahasan masdar. Selesai kemarin, alhamdulillah, masdar dari sulasi mujarrad, kemudian rubai mujarrad, kemudian sulasi masjid satu huruf. Af'ala, ta'ala, fa'ala. Sudah. Sekarang sisa dua, khumasi dan sudasi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala masadirul khumasi was sudasi. Masdar khumasi dan sudasi. A, in kanal fi'lu mabdu'an bihamzati waslin. Berarti dirinci ya. In kanal fi'lu mabdu'an bihamzati waslin. Kalau fi'ilnya diawali oleh hamzah wasl. Tahu hamzah wasl? Hamzah wasl itu hamzah yang tanpa alif tanpa hamzah. Hamzah wasl itu alif tanpa hamzah. Dinamakan dengan hamzah wasl karena dia kalau berada di tengah tidak dibaca. Disambung langsung. Dipahami ini? Misalnya istaghfaro. Kalau masuk kode tidak dibaca alifnya. Kodis taghfaro. Anda bisa pahami ini? Itu sisi penamaannya. Kenapa dinamakan hamzah wasl? Sementara hamzah qat'in seperti yang ada di wazan af'ala. Kenapa dinamakan hamzah qat'in? Karena dibaca putus. Di tengah atau di awal. Misalnya tanpa kode akroma. Dengan kode akroma. Dibaca qat'in. Anda pahami ini? Sisi penamaannya. Dan sebagai faedah tambahan untuk antum, seluruh fi'il itu pakai hamzah wasl wazannya kecuali satu, af'ala. Semua fi'il. Paham kan? Semuanya pakai hamzah wasl kecuali satu wazan, af'ala. Dan yang anehnya semua fi'il di sini maksudnya mati ataupun amarnya. Mati ataupun apa? Amarnya. Kecuali af'ala. Af'ala, madi dan amarnya tetap hamzah wasl. Iya kan? Misalnya af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. Di mudho amarnya juga dia pakai apa? Hamzah qat'in. Itu wazan af'ala. Makanya dia dikecualikan. Anda bisa pahami ya? Selain itu pakai hamzah wasl. Selain itu pakai hamzah wasl. Iya. Jadi sekarang kalau fiilnya diawali oleh hamzah wasl, ini untuk 5 dan 6. Kusiro al-harfus salif. Maka tinggal antum kasroh huruf ketiga. Misalnya ijtama'a menjadi ijti. Kan hamzahnya memang sudah di kasroh. Paham kan? Hamzah memang sudah di kasroh. Sudah i memang. Maka di kasroh huruf ketiga. Wa yuzadu qoblal akhir alif. Kemudian ditambah sebelum huruf terakhir alif. Dipahami ini kan? Berarti ijtama'a menjadi ijtima'an. Istaghfaro istighfaron. Paham ya? Selesai. Nah, intolako intilakon. Ikhtasoma ikhtisoman. Istaghfaro istighfaron. Ista'ada isti'adatan. Kalau ini kan ada penghilangan ditambah tak di akhir. Paham ya? Iya kan? Yang ada ceritanya kemarin sama dengan af'ala. Ya. Asalnya ista'wada. Ista'wada. Kalau dibuat masdarnya berarti apa? Isti'wadan. Isti'wadan. Kemudian dipindahkan harokat wawunya ke ain menjadi isti'au. Ya kan? Kemudian kita mudah sukun, dihilangkan wawunya. Jadinya isti'a. Setelah itu wawu yang hilang digantikan dengan tak marbutoh di mana? Di akhir. Menjadi isti'adatan. Iya. Ihmarra, ihmiraron. Kalau ini ro-nya cuma dipisah saja.
Kan tambah alif sebelum akhir. Ihron jama ihrin jaman. Isyau syaba isyi syaban. Wawunya diganti menjadi ya. Karena wawunya mengharuskan dia jatuh terletak setelah kasro. Ihmarro, ihmiroron. Sama. Islangko. Islingkoan. Perhatikan dari mana hamzah. Asalnya islingkoan adalah islingkoyan. Paham ini? Karena islangko huruf terakhirnya apa itu? Iya. Ya kalau jadi masdar islingkoyan. Koedanya kalau ada ya terletak setelah alif tambahan, maka dia pasti berubah menjadi hamzah. Apakah di tengah ataupun di akhir. Begitu koedanya. Misalnya kola yakulu isim fa'ilnya qailun. Asalnya qawilun. Tapi waw terletak setelah alif tambahan diganti hamzah jadi qailun. Ba'a yabi'u bai'an ba'iun. Asalnya bayiun. Iya terletak setelah alif tambahan diganti menjadi hamzah. Sama ini juga. Islingkoan. Ini asalnya islingkoyan. Iya terletak setelah alif tambahan diganti menjadi hamzah. Iksya'arro iksyi'roron. Iksyi'roron. Illa annahum istagnau anha bi qas'ariroh. Ini faedah lagi, Masya Allah antum dikasih sama penulis. Hanya saja mereka, yaitu orang Arab, penggunaannya mereka mencukupkan dengan kata qas'ariroh. Maksudnya seharusnya kan masdarnya apa? Iksyi'roron. Tapi dalam penggunaan mereka cukupkan dengan kata qas'ariroh. Jadi mereka tidak bilang iksyi'roron, tapi qas'ariroh. Paham ya? Khusus kata yang terakhir. Ini kalau diawali oleh alif. Wa inka nama mabdu'an bita'in zaidatin. Kalau diawali oleh tak tambahan, dan ingat ini hanya terjadi pada khumasi, karena tidak ada wazan sudasi. Yang diawali oleh siapa? Yang diawali oleh siapa? Tidak ada. Bita'in zaidatin dummal harful ladzi qoblal akhir. Tidak ada perubahan apa-apa. Tinggal antum dhammah huruf sebelum terakhir saja. Dipahami ini? Ingkana sohil lam. Tapi dengan syarat, perhatikan ini catatan, dan ini anda kasih di miftah, takut membingungkan. Paham ya? Jadi anda hanya kasih sampai situ tadi. Di miftah anda kasih yang ini. Ini syaratnya kalau dia sohil lamnya. Kalau sohil apa? Lamnya, huruf terakhirnya. Nah, ta'allama ta'alluman, tadahroja tadahrujan, taqotala taqotulan. Terus bagaimana kalau mu'tallamnya? Wa inkana mu'tallam, kalau mu'tallamnya kusiro ma qabla akhirih. Masya Allah, ternyata itu tidak di dhamma tapi di kasro. Perhatikan baik-baik ini. Contoh, nah, tazakka, tazakkiyan. Seharusnya apa? Tazakkuyan. Sebenarnya itu memang asalnya tazakkuyan. Cuman berat berpindah dari dhamma ke ya. Akhirnya di kasro menjadi tazakkiyan. Jadi tetap di buku dasar dibilang tafa'ulan itu sudah benar. Cuma ini kan ada proses. Karena setelahnya huruf mutalia berat untuk berpindah. Akhirnya di kasro. Tawana, tawanian. Seharusnya tawanuyan. Jelas kan? Iya. Qala Ibnu Malik fi lamiyatil af'al. Berkata Ibnu Malik dalam lamiyatul af'al, ini kitab lain lagi khusus sorof, bukan di Alfiyah. Bukan di Alfiyah, ini di lamiyatul af'al. Yang anak bilang kemarin bahwa ada kitab sorof Ibnu Malik namanya lamiyatul af'al. Dipahami? Kitab tipis sekali, tipis sekali. Iya, matannya tipis. Beliau berkata, bi kasri talithi hamzil wasli masdaru fa lahazahu ma'amad dimal akhir tala watmumhu min fa'ilat ta zida awwaluhu waqtirhu sabiqu harfin yakbalul ilala. Beliau bilang dengan di kasroh huruf ketiga hamzah waslin masdar fa'al.
bisa juga dibaca masdar fi'la. Dia bilang di kasar huruf ketiga hamzah wasal untuk masdar fi'il. Ya. Hazahu ma'amad di mal akhir tala. Ini mencakup untuk semuanya. Yang masdar fi'il yang diawali oleh hamzah wasal. Mencakup semuanya, maksudnya baik khumasi ataupun apa? Sudasi. Terus itu awalnya. Ma'a bersamaan dengan itu dia maddamal akhiru tala. Dibaca mat. Paham ya? Mal akhir tala. Maksudnya ma talal akhir. Apa yang datang sebelum akhir. Kapan dibaca mat? Maksudnya tambahkan siapa? Alif. Iya kan? Kan menjadi istighfar. Dibaca apa namanya itu? Fa-nya. Dibaca mat. Kan paham? Kan huruf itu kan ada yang dibaca mat, terus ada yang dibaca lin. Kan paham ini? Kapan kata dibaca mat? Kalau harokatnya sesuai dengan hurufnya. Betul nggak Anda bilang itu? Siapa ahli tajwid? Hah? Siapa yang belajar tajwid? Kan huruf itu ada dua bacaan. Ada mat, ada lin. Lin, dibaca lin kalau harokatnya beda dengan huruf. Misalnya waw sebelumnya malah fathah. Atau ya sebelumnya fathah. Itu namanya dibaca apa? Lin. Paham kan? Tapi kalau harokatnya sama dengan huruf setelahnya, itu namanya dibaca apa? Mat. Alif selalu mat. Karena selalu fathah dia. Alif selalu dibaca apa? Mat, karena selalu cocok. Tidak pernah ada kata alif terus sebelumnya dhamma atau alif sebelumnya kasroh. Tidak akan pernah. Anda paham ini? Kalau waw bisa. Waw sebelumnya fathah. Bisa. Qaulun. Ya juga bisa. Sebelumnya fathah. Bai'un. Bisa ini. Tapi kalau alif selalu baca mat. Selalu baca apa? Mat. Karena selalu harokatnya pas. Makanya dibilang di sini ma'amad bersama di mat. Mal akhir tala. Apa yang terletak sebelum akhir. Dipakaikan alif maksudnya. Wat mumhu. Dan domalah dia. Yang mana dia kembali kemana ini? Kembali kemana ini? Mal akhir tala. Apa yang sebelum akhir tadi? Domalah dia, yaitu apa yang sebelum akhir tadi. Min fa'ilat ta'zida. Dari fa'il ta' yang ditambah. Awaluhu pada awalnya. Jadi kalau ada fi'il yang ditambah pada awalnya ta', maka dibaca apa? Dhammah tadi yang sebelum terakhir. Antum paham ini? Sudah? Waksirhu. Dan kasrolah dia. Yang mana lagi ini? Mal akhir tala. Masih kembali semua ke situ. Kasrolah dia. Sabik harfin. Kalau dia mendahului huruf. Mengawali huruf. Maksudnya terletak sebelum huruf. Yakbalul ilala. Huruf yang menerima ilal. Maksudnya huruf illa. Yang dari ya bisa jadi alif. Dari waw bisa jadi alif. Itu namanya huruf yang menerima ilal. Iya? Jelas ya? Jelas ya? Sebenarnya ya, apa yang dijelaskan oleh penulis di kata biasa tadi sudah jelas. Cuman kan ini perlu juga syairnya Ibnu Malik. Jadi tidak jelas lagi sedikit. Karena di syair itu ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Misalnya tadi, mal akhir tala. Asalnya, ma talal akhir. Dipahami ini kan? Wat mumhu. Di dhamma dia. Mana lagi? Ya kembali ke sebelumnya tadi. Bukan kembali yang di awal bait. Kalau kembali ke awal bait, berarti kembali ke yang di kasroh tadi. Paham kan? Iya. Ini sebenarnya yang membuat tidak jelas sedikit. Paham kan? Tapi sebenarnya jelas. Selesai masdar. Berikutnya ismul marroh. Isim marroh. Ini kita lanjut sedikit. Isim marroh. Tahu isim marroh? Yang disebut juga dengan masdar marroh. Inilah yang menjadi maf'ul mutlak li bayani al-adad.
Ini dia. Di sini wazannya. Huwa masigo min masdari sulati wa goirihi. Dia adalah dibuat dari masdar sulati dan selainnya. Tapi tidak ada dalam tasrif. Karena dia tidak dimasukkan dalam tasrif. Dipahami ini? Tidak ada tasrif. Misalnya kalau kita tasrif. Doroba yadribu dorban. Itu hanya masdar biasa. Bukan masdar marro. Tapi ini ada namanya masdar marro. Dia diambil dari masdar sulati dan selainnya. Liyadulla ala huduti al-fi'li marrotan wahidatan. Untuk menunjukkan atas kejadian terjadinya perbuatan itu satu kali. Itu kalau asalnya. Kalau mau menunjukkan dua kali ya mutanna. Banyak kali ya jama' muannas salim. Jama' muannas salim. Auzanuhu, wazannya. Ini penting ini supaya kalau dalam kitab kita bisa kenal. Ini masdar marroh. Yati minas sulati ala wazni fa'alah. Masya Allah. Datang kalau dari sulati di atas wazan fa'alah. Jadi kalau misalnya wazannya dorban di biasa, kalau masdar marrohnya dorbatan. Dipahami ini? Dan dia umum. Kalau difa'alan kan khusus yang muta'addi. Kalau lazimnya kan fu'ulan. Kalau ini umum. Mau yang muta'addi atau lazim, kalau antum ingin jadikan dia marroh, fa'alah. Antum paham ini? Misalnya kan khoroja. Kan tidak sama dengan doroba. Kalau doroba karena dia muta'addi dorban. Khoroja kan dia lazim maka khurujan. Tapi marroh umum. Khorjatan. Itu keunggulannya dia ini. Marroh. Dia tidak bedakan lagi muta'addi atau lazim. Bifathin pasukun. Dengan di fathah fa'nya kemudian sukun ainnya. Nah, akhdah. Tapi masalahnya sekarang, kadang sudah ada masdar dalam bentuk marroh. Di aslinya. Di aslinya. Gimana cara membedakannya? Ini yang masalah. Belum kasih kita ilmunya. Kan misalnya kata rahima yarhamu rahmatan, rahimun marhumun irham, la tarham. Ya kan? Berarti kan sudah ada apa memang? Sudah di atas wazan marroh. Gimana ini? Belum kasih kita ilmunya. Supaya kalau berucap atau didatangkan dalam kalimat, kita tahu caranya. Belum bilang, fa in kanal masdaru ala nafsil wazan. Kalau wazannya sudah, kalau masdarnya sudah di atas wazan ini, yaitu masdar marroh. Nah, rahmah, contoh rahmah. Gimana cara bedakannya? Fa yufarraqu bainahu wa baina ismil marroh bil wasf. Maka dibedakan antara masdar asli dengan masdar marroh dengan apa? Was. Tambahkan sifat setelahnya. Misalnya takul, antum kata rahmatan wahidatan. Jadi perlu begitu. Rahmatan wahidatan. Jelas ini? Ini penting sekali faedah ini. Wa selesai? Selesai itu saja. Wa yati min ghairi sulasi. Datang dari selain sulasi, berarti kan kita akan bahas rubai, khumasi sudah asli. Ini banyak sekali wazan. Tapi alhamdulillahnya dia satu kaidah. Tidak repot-repot, dia tidak punya wazan lain. Belum bilang bi ziyadati ta'itani. Tambahkan saja ta marbuto itu jadi. Misalnya gini. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Kan itu masdar aslinya. Kalau antum mau jadikan marroh, tambah ta marbuto. Jadi. Kalau sulati sudah ada fa'latan. Kalau selain sulati untuk membedakan yang asli dengan yang marroh tambah ta. Itu jadi. Antum bisa paham ini? Misalnya, ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ini aslinya. Kalau marroh? Ijtima'atan. Tambahkan ta marbuto. Selesai. Tapi sekarang masalah kita bagaimana kalau kata itu sudah ada ta'nya? Seperti tadi, itu yang mu'tal lam, mu'tal ain. Ya tak? Yang kemarin, iqomatan. Kan aqoma yukimu iqomatan. Gimana? Kan sudah ada ta'nya. Sekarang kan tadi kan kalau mau antum buat masdar marroh tambah ta. Tapi bagaimana kalau sudah ada memang ta'nya? Seperti tadi lagi. Gampang semuanya. Ya. Tambahkan saja apa? Sifat. Selesai masalah.
Iya, lihat. Nah, dahrojatan. Iya kan? Dihrojatan, bukan dahroja ya. Dahrojatan. Sudah ada memang kan? Kan gini. Dahroja yudahriju, dahrojatan. Ini sudah ada memang. Tapi ada masdar kedua. Dihrojan. Kan dia bisa dua kan? Fa'alalatan dan fi'lalan. Nah, kalau yang fi'lalan gimana? Tambah tak. Makanya dibilang di sini dihrojan. Kenapa belum datangkan dahrojatan? Karena sudah ada memang taknya. Kalau sudah ada taknya seperti ini. Isti'adatan wahidatan. Dipahami antum ini? Jelas ini? Tambahkan saja apa? Sifat. Jelas? Selesai. Masdar marroh. Berikutnya lagi masdar hay'ah. Masdar hay'ah juga ini menunjukkan atas hay'ah, keadaan. Nah ini juga penting karena kadang ada keluar dalam hadis. Keluar dalam hadis. Misalnya fa idza jalasta fa ahsinul jilsah. Ini jilsah ini masdar apa? Ya kan? Kan masdar biasanya kan jalasaya jilisu julusan. Masdar maronya jalasaya jilisu jalsatan. Ini masdar apa? Kalau yang di kasroh. Sama dengan dalam hadis, idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Itu apa itu? Nah ini lagi. Jadi masih ada masdar yang kita tidak tahu. Nah, nanti masuk di masdar hay'ah. Makanya diterjemahkan cara menyembelihnya. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Kalau kalian duduk, perbaiki cara duduk. Jadi itu terjemahannya cara itu dari jenis masdar. Nah, nanti kita akan pelajari berikutnya. Namanya masdar hay'ah. Namanya masdar hay'ah. Tapi masdar hay'ah ini nanti akan dibahas. Dia khusus dibuat dari sulasi saja. Tidak ada dari selain sulasi. Insya Allah kita ambil besok. Masih sedikit lagi masdar hay'ah. Alhamdulillah.